Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Iin. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke Mbak Iin, apakah Mbak Iin dengar suara saya dengan jelas? Ya, selamat malam Mbak Iin. Assalamualaikum. Ya, oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan melanjutkan materi kemarin malam berkenaan dengan BUMS ya, Badan Usaha Milik Swasta. Ya, oke. Kita belajar sistem ekonomi dan negara kita menganut demokrasi Pancasila ya. Ya, selamat malam Mbak Ica. Oleh karena itu, ada 3 badan usaha sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 yang menjadi dasar negara kita untuk menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Nah, lembaga yang ketiga yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Peranannya yang pertama mengurangi pengangguran karena tadi malam ya sinyalnya tiba-tiba connection is lost ya, tiba-tiba hilang sehingga saya tidak bisa melanjutkan sampai akhir. Nah, untuk malam hari ini saya akan melanjutkan materi yang tadi malam tidak sampai selesai. Oke, yang di sini peran BUMS yang pertama adalah mengurangi pengangguran, jelas ya. Karena apa? Karena kemarin teman-teman ada yang memberikan contoh BUMS adalah PT Indofood. Nah, PT Indofood itu ya miliknya swasta. Nah, dengan membuka suatu usaha, pasti usaha tersebut membutuhkan karyawan ya dalam menghasilkan suatu produk. Maka dengan membuka suatu usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk memasuki lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha yang membuka usaha tersebut ya. Dalam setiap usaha yang dibuka itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja ya. Nah, dengan membuka usaha tadi, pengusaha tersebut itu membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran ya. Karena apa? Karena tenaga kerja yang ada di Indonesia terserap oleh usaha yang dibuka. Sehingga BUMS di sini itu membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menambah sumber devisa negara. Kalau ruang lingkupnya adalah ekspor ya, ekspor itu nanti ada kaitannya dengan pajak ya. Nah, teman-teman pasti tahu ya, pajak itu ekspor itu barang dikirim dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Coba teman-teman paham enggak perbedaan antara ekspor dan impor? Coba kalau ekspor teman-teman memaknai sebagai apa? Dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia? Coba teman-teman ada yang bisa memberikan deskripsinya atau tadi teman-teman tinggal pilih ya, dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Iya, oke, terima kasih ya Mbak Ica. Ekspor berarti dari Indonesia ke luar negeri.
ke luar negeri. Mbak Ica dan Mbak Iin masih jelas ya suara saya? Ya, waalaikumsalam Mbak Wulandari. Iya, terima kasih Mbak Ica. Mbak Ica masih dengar suara saya dengan jelas? Iya, ini mungkin ini di sini sinyalnya sedang merah. Ya, teman-teman, malam ini oh, oke. Coba saya perbesar. Oke, gimana teman-teman? Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Yang kedua, menambah sumber devisa negara. Tadi ada kaitannya dengan pajak. Barang yang dikirim ke luar negeri dikenai pajak oleh pemerintah ya. Tetapi pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pajak impor ya. Karena apa? Karena nanti dampaknya jika barang yang dikirim ke luar negeri jika kena pajak terlalu tinggi, nanti dampaknya adalah harga barang produk dari Indonesia yang dijual di negara lain nanti dampaknya harganya mahal. Nah, itu ya teman-teman. Sehingga di sini pajak itu menjadi sumber devisa bagi negara. Ya, oleh karena itu BUMS sangat membantu pemerintah untuk yang pertama bisa mengurangi pengangguran karena tenaga kerja bisa terserap oleh lapangan pekerjaan. Yang kedua bisa menambah sumber devisa negara karena ini barang-barang ya, barang-barang yang diproduksi itu dikenai pajak. Oke, waalaikumsalam Mbak Yanti. Teman-teman kalau beli produk ya, beli produk yang di dalam struknya ya, struk belanja teman-teman kadangkala ada terdapat PPN enggak teman-teman? PPN. Di bawahnya tulisannya PPN 10%. Nah, teman-teman pernah enggak di struk belanjanya teman-teman di bawahnya kalau teman-teman belanja di Indonesia? Pernah mengamati enggak? Nah, struk di bawahnya itu juga ada tulisannya PPN. Ya, iya Mbak Arti pernah kan? PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, di situ PPN itu berarti setiap produk yang teman-teman beli itu sudah dikenai pajak. Apalagi kalau produk yang teman-teman beli itu belinya di supermarket ya, swalayan yang sudah skala besar seperti Indomaret, Alfamart ya, supermarket. Itu pasti barang-barang yang teman-teman beli itu dikenai pajak. Nah, di situ produk-produk yang setiap konsumen membelinya pasti dikenai pajak. Nah, pajak itulah yang nanti masuk ke dalam kasnya negara, masuk ke dalam pendapatannya negara. Sehingga ya BUMS yang ada di negara kita sangat membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan pendapatan negara. Nah, itu ya. Oke, selamat malam Mbak Sari. Nah, di situ ya teman-teman, di sini maksudnya menambah sumber devisa negara. Setiap kali produk yang teman-teman beli di toko-toko besar yang skalanya besar itu dikenai pajak. Nah, pajak itulah yang nantinya akan masuk ke dalam pendapatannya negara. Nah, itu ya masuk dari menambah sumber devisa negara. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya atau sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya ke Nah, di sini ciri demokrasi ekonomi.
Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri demokrasi ekonomi sesuai dengan sistem ekonomi yang diberlakukan di negara kita, yaitu sistem demokrasi Pancasila ya di sini. Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teman-teman masih ingat di poin pertama itu pasal berapa, ayat berapa, kemudian badan usahanya apa? Nah, coba teman-teman masih ingat pembelajaran tadi malam untuk poin yang pertama ya. Ini sudah sinyalnya hijau teman-teman. Apakah masih putus-putus sinyalnya? Suaranya di sini sinyalnya sudah berwarna hijau. Oke teman-teman masih ingat poin pertama ya. Poin pertama itu ayat pasal berapa, ayat berapa, kemudian badan usahanya apa. Teman-teman masih ingat? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, ini Mbak Wiwin sudah lancar ya, sudah lancar. Tadi putus-putus. Bagi teman-teman yang lain, kalau misalnya mengalami hal yang sama, ya ditunggu saja. Siapa tahu sinyalnya bisa kembali hijau ya. Nanti pembelajaran bisa lancar. Oke, coba teman-teman yang lain. Poin pertama di sini ciri-ciri demokrasi ekonomi Pancasila. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, di sini pasal berapa, ayat berapa, kemudian badan usahanya apa? Coba teman-teman ada yang ingat pembelajaran tadi malam? Untuk poin pertama yang atas, coba teman-teman ada yang ingat? Oke teman-teman. Ayo Mbak Dahlia, yakin yang mana, BUMN atau koperasi? BUMN atau koperasi? Coba Mbak Dahlia yakin yang mana? Ini berdasarkan atas asas kekeluargaan. Iya, koperasi ya. Makasih Mbak Win sama Mbak Dahlia. Yang pertama, lembaga sesuai dengan poin pertama adalah koperasi ya, berdasarkan atas asas kekeluargaan, itu pasal 33 ayat 1. Kemudian dilanjut lagi poin 2 dan 3 yang intinya adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat itu dikuasai oleh negara, kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, untuk poin 2 dan 3 itu BUMN ya, sesuai dengan tadi Mbak Dahlia mengungkapkan bingung antara BUMN dan koperasi. Nah, di sini untuk poin 2 dan 3 adalah BUMN ya. Di mana semua sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia itu dikuasai oleh negara yang berhubungan dengan kepentingan umum. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga harus dikuasai oleh negara karena berhubungan dengan kepentingan rakyat. Nah, itu ya. Untuk poin 2 dan 3 adalah BUMN. Kita lanjutkan lagi untuk slide berikutnya, yaitu yang keempat di sini. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasannya terhadap kebijaksanaan pada lembaga perwakilan rakyat.
Oke, teman-teman pasti eh, tahu ya, dimana kalau demokrasi, yang namanya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kepentingan rakyat diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat ya. Tidak mungkin seluruh warga negara di Indonesia ingin memimpin semuanya, kan tidak ya. Ada lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat, yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Makanya kalau di negara kita, teman-teman, ada yang tahu lembaga apa saja yang itu merupakan perwakilan dari rakyat? Coba teman-teman, di situ sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasannya terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Oke, yang pertama BPK, betul ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di sini pasti ya, di sini harus diawasi, apalagi itu hubungannya adalah dengan keuangan. Kemudian apalagi coba? Oke, selain Mbak Dahlia, ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan contoh lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat? Oke, yang pertama BPK. Oke, Badan Pemeriksa Keuangan ya, di situ mengawasi segala macam keuangan yang ada di negara kita. Yang kedua, ya KPK, betul ya, yang menangani korupsi ya, di negara kita ya, KPK, korupsi ya. Selamat malam Mbak Lovely ya. Kemudian ada DPR ya, teman-teman pasti tidak asing yang namanya DPR ya, DPR, DPD. Nah, di situ adalah lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini maksudnya adalah poin yang keempat, ciri demokrasi ekonomi ya. Yang namanya demokrasi itu kan kalau teman-teman belajar, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, kalau MPR memang ini teman-teman sekarang itu hampir sama kalau dulu lembaga tertinggi ya, dulu lembaga tertinggi yang posisinya di atas DPR, tetapi sekarang itu kedudukannya sama ya, cuman MPR di sini adalah salah satu tugasnya adalah ini, melantik presiden. Nah, itu Mbak Dahlia ya, salah satu tugasnya adalah melantik presiden. Jadi kalau DPR itu memang perwakilan rakyat, tetapi kalau MPR itu tugasnya salah satunya adalah melantik presiden dan juga memberhentikan presiden. Itu ya Mbak Dahlia tadi menanyakan MPR ya. Hubungannya adalah dengan presiden. Kemudian MPR juga itu wewenangnya mengubah undang-undang ya. Misalnya ada perubahan undang-undang dasar. Dulu teman-teman pasti pernah mendengar ya, adanya amandemen undang-undang dasar. Nah, adanya perbaikan dari undang-undang dasar. Nah, itu haknya juga MPR ya. Itu ya Mbak Dahlia dan teman-teman semuanya. Oke, itu perbedaan antara DPR dan MPR. Kalau DPR memang Dewan Perwakilan Rakyat, di situ mewakili kepentingan rakyat. Ada bidang pendidikan, ekonomi, kelautan, perikanan, dan lain sebagainya. Itu ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Tia. Itu kalau DPR, tetapi kalau MPR tadi ya, hubungannya dengan presiden, kemudian bisa mengubah undang-undang dasar apabila diperlukan ya, sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita. Kalau teman-teman lebih kenalnya dulu adalah amandemen. Nah, di situ ya. Oke, yang selanjutnya poin di sini yang keempat,
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, oh enggak Mbak Lovely, di sini MPR itu memfasilitasi Mbak Lovely ya. Di sini MPR itu bertugas untuk memfasilitasi ya di lembaga yang tugasnya tidak memerintah. Tetapi misalnya ada suatu ya misalnya ada suatu kondisi di mana presiden harus diberhentikan. Nah, itu memang haknya adalah MPR. Kemudian melantik presiden itu juga haknya MPR. Kemudian misalnya dalam suatu kondisi tertentu di dalam pasal UUD 45 itu sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita. Misalnya tidak sesuai dengan kondisi. Nah, di situ MPR itu juga berhak untuk mengamandemen undang-undang dasar. Itu ya Mbak Lovely ya. MPR itu hubungannya dengan fasilitas tidak memerintah. Kalau presiden kan ada di situ haknya memerintah menteri-menterinya dalam menjalankan ini, kemudian memutuskan suatu peraturan yang harus dijalankan seperti ini. Nah, itu kalau hubungannya dengan pendidikan, presiden kita itu kan intinya memfasilitasi menteri pendidikan untuk melaksanakan K13 kurikulum 13 harus diterapkan di semua lembaga pendidikan yang ada di negara kita. Dan salah satu tujuan akhirnya nanti tahun 2019 semua sekolah-sekolah yang ada di negara Indonesia itu sudah menerapkan K13. Nah, itu kalau hubungannya dengan perintah itu adalah presiden. Itu ya Mbak Lovely. Oke, ada yang mau ditanyakan atau barangkali teman-teman mau menyampaikan sesuatu, boleh silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk yang poin kedua di slide ini. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Oke, sudah jelas, saya lanjutkan ya. Di sini ciri demokrasi ekonomi Pancasila yang selanjutnya adalah warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi teman-teman, semua warga negara Indonesia itu dia berhak punya pekerjaan yang layak. Itu sudah dijamin di UUD 45 pasal 28. Jadi sebenarnya ya teman-teman, dengan kondisi di dalam negara kita, kalau banyak pengangguran itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi warga negaranya supaya punya pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Itu di sini dijamin UUD 45 pasal 28. Nah, kalau misalnya pemerintah itu menjalankan sesuai dengan UUD 45, itu semua warga negara berhak, teman-teman, ya, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena sudah dibuat peraturan di dalam UUD 45. Ya, waalaikumsalam Mbak Aquisha. Nah, sekarang ini kalau teman-teman kan misalnya melihat berita di televisi yang khususnya dulu untuk saat ini adalah kondisi di daerah Jakarta, itu kan untuk meningkatkan penghidupan yang layak, pemerintah Jakarta memfasilitasi adanya rumah susun. Nah, rumah susun itu kan tujuannya adalah supaya warga negara Jakarta itu mempunyai hunian yang layak. Nah, kemudian kalau hubungannya dengan pekerjaan tadi, pemerintah bekerja sama dengan
perusahaan-perusahaan swasta untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau di daerah saya, khususnya di Jepara, teman-teman, untuk saat ini perkembangan dunia usaha di Jepara luar biasa ya. Apalagi sekarang ini banyak pabrik-pabrik seperti garment, kemudian ada perusahaan kabel, perusahaan sepatu. Nah, di situ banyak berdiri di daerah Jepara. Nah, ini memberikan dampak positif yang sangat luar biasa. Ya, Mbak Lovely, kalau dulu Jepara dikenal sebagai kota ukir, tetapi sekarang dengan bahan baku kayunya sudah menurun sehingga produksi ukirnya sudah mulai menurun juga, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, masih banyak berkembang ukir, tetapi sekarang memang bahan bakunya sudah mulai menurun sehingga Jepara dikenal sebagai kota ukir agak menurun ya, karena bahan bakunya sudah mulai menurun. Iya, Mbak Lovely. Nah, kondisi sekarang di daerah Jepara yang berkembang tidak ukiran lagi, tetapi sekarang banyak berdiri pabrik-pabrik yang ada di Jepara. Tadi yang saya sebutkan ada pabrik sepatu, kemudian garment, kemudian pabrik kabel. Nah, akan memberikan dampak positif khususnya di daerah Jepara, bisa menyerap tenaga kerja, apalagi adalah anak-anak yang baru lulus dari SMA atau SMK. Nah, ini dampaknya positif ya, sangat luar biasa pengaruhnya bagi anak-anak yang baru lulus dari sekolah tingkat atas ya, SMA atau SMK. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya pabrik tadi bisa ya menyerap tenaga kerja, bisa mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, itu salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari suatu usaha yang berdiri di suatu tempat. Nah, teman-teman. Iya, Mbak Sofia, sekarang proporsi berdirinya sekolah SMK dengan SMA itu lebih banyak SMK-nya. Karena apa? Karena programnya pemerintah itu bekerja. Nah, itu teman-teman. Yang pertama adalah bekerja, siap untuk bekerja. Sehingga SMK sekarang berkembangnya sangat luar biasa jika dibandingkan SMA. Karena apa? Karena sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, bahwa anak lulus siap untuk bekerja. Nah, kalau SMA memang orientasinya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi anak-anak SMK bisa semua ya. Yang pertama, bisa dia langsung siap bekerja. Kalau misalnya dia mau melanjutkan kuliah, oke saja, karena memang tidak hanya kejuruan saja yang diajarkan di SMK, tetapi juga pengetahuan umum. Yang ketiga, lulusan SMK juga bisa berwirausaha. Nah, itu kelebihan pemerintah memberikan intinya peraturan yang proporsi berdirinya sekolah SMK itu lebih banyak. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengurangi pengangguran di situ, teman-teman. Karena apa? SMK di situ dibekali keterampilan. Kalau sudah lulus dari SMK, diharapkan anak-anak itu mempunyai keterampilan sehingga nanti bisa diamalkan. Kalau SMA memang orientasinya adalah kuliah, sehingga di situ dibekali pengetahuan umum, karena memang orientasinya adalah kuliah ya, ke perguruan tinggi. Tetapi kalau SMK tujuan utamanya memang untuk bekerja. Kalau misalnya untuk melanjutkan kuliah, oke. Untuk berwirausaha juga oke.
Nah, itu ya teman-teman, kenapa sih sekarang ini di negara kita kok lebih banyak SMK-nya. Oh, gini Mbak Dahlia. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Nah, lebih baik mana SMA atau SMK? Tujuan utamanya dulu, teman-teman. Kalau teman-teman punya, misalnya ya, punya keponakan, punya adik, atau punya sepupu, ataupun yang masih bingung menentukan SMA atau SMK, kalau menurut saya pribadi, itu ditanya dulu tujuannya kemana nanti setelah SMA atau SMK. Ini saya utarakan ya teman-teman, orientasinya kemana, karena saya pribadi pun mengajar SMK ya, jadi saya akan mengungkapkan pilih mana SMA atau SMK. Gini alasannya teman-teman. Yang pertama, ditanya dulu anak tersebut kalau sudah lulus dari jenjang SMA atau SMK ingin kemana dulu. Kalau ingin bekerja, saya sarankan ke SMK. Tetapi kalau anak tersebut ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, silahkan diarahkan ke SMA. Nah, itu. Ya Mbak Dahlia, ditanya dulu anak tersebut punya keinginan setelah lulus itu dia pengen kemana. Dia pengen bekerja, dia pengen langsung bekerja, atau dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau memang dia ingin meningkatkan keterampilannya, kemudian dia ingin langsung bekerja, saya sarankan ke SMK. Tetapi kalau misalnya keponakan Mbak Dahlia atau keponakan teman-teman yang lain ingin melanjutkan perguruan tinggi, cita-citanya ingin ke arah yang menambah pengetahuannya, ya saya sarankan ke SMA. Jadi intinya SMA atau SMK itu orientasinya kemana dulu. Nah, itu kunci utama. Saya tidak mendoktrin teman-teman harus pilih SMK, harus pilih SMA, tidak. Tetapi tujuan utamanya dulu mau kemana setelah lulus ya. Itu ya Mbak Dahlia, saran saya dan teman-teman semuanya, barangkali ada keponakan, adik, sepupu, atau yang lain. Itu ya teman-teman. Kalau tadi orientasinya bekerja, punya keterampilan, ya saya sarankan ke SMK dulu. Tetapi kalau orientasi dia pengen langsung kuliah, ya saya sarankan ke SMA. Iya, berarti ya sampai kuliah. Nah, gini Mbak Dahlia, kalau misalnya jangka pendek ini misalnya keterbatasan biaya dulu, berarti saya sarankan ke SMK dulu. Kan nanti kalau habis SMK dia punya keterampilan. Nah, kalau dia punya keterampilan, dia bisa bekerja, kan bisa melanjutkan kuliahnya sambil dia bekerja. Apalagi misalnya kalau itu cowok, laki-laki. Kalau laki-laki kan memang apa ya? Kekuatan fisiknya lebih besar. Jadi kan misalnya dia bekerja sambil kuliah, oke-oke saja kalau misalnya dalam keterbatasan biaya untuk saat ini. Tetapi kalau sudah dipersiapkan dananya dari awal, ya lebih baik ya SMA kalau orientasinya memang kuliah. Kalau SMK kan dibekali keterampilan, sehingga diharapkan dengan keterampilan tersebut dia bisa mandiri, dia bisa bekerja sendiri, sehingga dia mendapatkan penghasilan sendiri. Kalau dia masih pengen kuliah, dia bisa melanjutkan kuliahnya sambil bekerja. Oh gitu, kalau pramugari saya sarankan ke SMA-nya Mbak Dahlia, dengan belajar atau tambahan bahasa Inggrisnya Mbak Dahlia. Kalau perempuan, apalagi dia bercita-cita menjadi pramugari, saya sarankan untuk milih ke SMA dengan ditambah kursus bahasa Inggris, atau misalnya nanti iya, kalau pramugari di sini, kalau pramugari ya mending SMA ya Mbak Dahlia, kemudian nanti dilengkapi atau ditambah dengan kursus bahasa Inggris. Apalagi sekarang di ini ya teman-teman, saya sharekan pengalaman yang saya
melihat kondisi di sekitar saya punya tetangga sendiri itu dia sekarang jadi pramugari. Nah, saya melihat dari perjalanannya itu dulunya dia SMA. Kemudian habis SMA dia melanjutkan kursus di Pare Kediri, Mbak Dahlia. Itu memang di situ mengajarkan bahasa Inggris dengan sepenuhnya. Jadi, kalau misalnya lulus SMA tidak cukup dalam penguasaan bahasa Inggrisnya, bisa dilanjut ke Pare Kediri. Kalau misalnya ambil IPA atau IPS itu sesuai dengan kemampuan keponakannya Mbak Dahlia. Keponakan Mbak Dahlia kemampuannya sejauh mana? Kalau misalnya dia hanya mampu di IPS ya silahkan di IPS. Kalau punya kemampuan yang lebih, misalnya dari segi hitung-hitungannya dia mampu, misalnya ya masuk saja ke IPA. Kalau misalnya dipaksakan dia mampunya di IPS, kemudian dia masuk IPA kan kasihan ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan keponakannya Mbak Dahlia saja. Yang penting saya sarankan itu dibekali dengan penguasaan bahasa Inggrisnya Mbak Dahlia. Nanti kalau misalnya dia sudah lulus SMA kok penguasaan bahasa Inggrisnya masih kurang, saya sarankan ke Kediri, ke Pare Kediri itu Mbak Dahlia, khusus kursus bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalnya penguasaan bahasa Inggrisnya itu sudah bagus, baru dilanjut ke jenjang yang lebih tinggi di mana nanti cita-cita jadi pramugarinya nanti berhasil. Nanti kan tinggal pilih. Yang penting sudah dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan cita-citanya pramugari tersebut. Gitu ya Mbak Dahlia, ini saran saya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar saya dan pengalaman-pengalaman saya sendiri. Karena saya pribadi saya menjadi bagian dari guru SMK. Itu ya tadi teman-teman yang saya gambarkan. Kemudian tadi untuk pramugarinya saya punya tetangga yang sekarang jadi pramugari Garuda. Nah, perjalanannya seperti itu. Siapa tahu bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Barangkali ada keponakan, sepupu ataupun adik dari teman-teman sendiri. Iya. Ya, itu tergantung ya dari fisiknya. Kurang lebih minimal ya 160-an ya. Kalau misalnya keponakan Mbak Dahlia memang semuanya sudah mumpuni, oke. Tinggal memotivasi ya, mendorong supaya jangan sampai cita-citanya putus di tengah jalan. Nah, kita sebagai kakak, misalnya kita sebagai kakak, bude, kemudian tante dan apapun lah ya, tugas kita adalah untuk memotivasi, memberikan fasilitas memotivasi supaya adik-adik kita ya bisa melanjutkan cita-citanya sampai berhasil gitu ya. Kalau memang sekarang Mbak Dahlia dengan bantuan teknologi yang sangat luar biasa, biasanya ini yang mana Mbak Dahlia? Yang pramugarinya atau SMA-nya? Kalau memang SMA, SMK negeri-negeri sekarang itu memang lewat online. Sudah difasilitasi oleh pemerintah, semua pendaftarannya lewat online. Kalau untuk saat ini itu sudah ditutup. Kalau di negeri untuk saat ini sudah penutupan Mbak Dahlia. Kalau di negeri. Tetapi kalau di swasta ya mungkin saja masih ada yang buka. Untuk sekolahnya masing-masing, kalau negeri itu sudah ditutup. Tetapi untuk swasta, sekolah-sekolah swasta ya ada beberapa sekolah yang masih membuka pendaftaran. Coba Mbak Dahlia nanti komunikasi sama keponakannya Mbak Dahlia, gimana untuk kelanjutannya itu ya, saran saya ya. Iya Mbak Wiwin, pasti ya teman-teman semuanya baru merasakan untuk saat ini betapa pentingnya
sebuah pendidikan. Nah, pasti teman-teman semuanya sudah merasakan ya bagaimana pentingnya pendidikan untuk saat ini. Makanya ya selamat malam Mbak Eno. Makanya teman-teman supaya cita-citanya tidak kandas terlalu dalam. Nah, sekarang kan teman-teman sudah mulai belajar. Iya, Mbak Sofia, ada apa-apa? Yang penting sekarang ini adalah teman-teman mumpung punya kesempatan yang bagus difasilitasi oleh Bapak Budi Bapak Bambang ya, Bapak Bambang Nur Fauzi, difasilitasi oleh beliau dalam ini sekolah CLC. Teman-teman memanfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung masih banyak kesempatan. Nah, saya motivasi bagi teman-teman semuanya, meskipun dalam kondisi yang capek ya, pulang kerja, kemudian teman-teman masih punya tanggungan untuk belajar. Nah, saya harapkan teman-teman semangat sampai lulus. Loh, enggak apa-apa Mbak Sofia, kan ada pepatah, belajarlah sampai liang lahat. Nah, itu belajarlah dari ayunan sampai liang lahat. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak ada batasannya, teman-teman. Batasannya adalah ketika sudah di liang lahat. Nah, itu kan teman-teman pernah tuh mendengar belajarlah dari ayunan sampai liang lahat. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak ada batasannya. Semua punya kesempatan yang sama. Iya Mbak Ica, pokoknya teman-teman semuanya mumpung masih punya kesempatan yang banyak, sekolah yang sungguh-sungguh sampai teman-teman nanti memperoleh ijazah SMA. Apalagi nanti teman-teman kan ijazahnya lulusan Taiwan. Wah, sangat luar biasa kalau dibawa lagi pulang ke Indonesia. Apalagi teman-teman punya kelebihan bahasa Mandarin. Ya. Ya memang kalau untuk saat ini ada dari beberapa teman-teman yang ibaratnya usianya sudah melebihi ini ya, usia-usia SMA yang memorinya kadang-kadang sudah full dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu ya, tapi yang penting semangatnya. Yang penting semangatnya ya Mbak Sofia, yang penting semangatnya untuk belajar sampai, pokoknya intinya saya sarankan kepada teman-teman semua bisa sampai lulus SMA. Nah, apalagi di sana teman-teman juga difasilitasi untuk kuliah juga ya, ada ya di situ di sana lembaga yang memfasilitasi teman-teman untuk kuliah. Berarti ibaratnya teman-teman untuk saat ini adalah tidak tetap, tetapi nanti ada jenjang-jenjang selanjutnya di mana teman-teman masih punya banyak kesempatan untuk menuntut ilmu itu. Terus pokoknya semangat teman-teman ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Harus lulus SMA, punya ijazah SMA. Kalau misalnya teman-teman masih punya semangat lagi, lanjutkan ke kuliah gitu ya. Oke, sampai sini. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang mau itu share atau bertanya tadi seperti Mbak Dahlia tadi, karena keponakannya bingung memilih sekolah yang mana. Kalau misalnya saya punya pengalaman pengetahuan ya saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Wah Mbak Lovely, kalau misalnya jadi reporter pasti Mbak Lovely pinter dalam berpendapat ya, pasti pinter dalam mengungkapkan sesuatu. Oke, enggak apa-apa, yang namanya cita-cita apapun bisa. AA gimana?
Mbak Sofia? Maksudnya ini AA dalam hal apa? Oke, nah. Oh, lulus SMA Kesehatan AA. Maaf Mbak Sofia, saya masih belum paham. Saya masih belum paham pertanyaannya Mbak Sofia. Wah, Mbak Ica jangan jadi guru les saja, jadi guru sungguhan. Nah, Mbak Ica jangan jadi guru les aja, tapi guru sungguhan. Oh, itu mungkin ya, Mbak Sofia. Oke ya, teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi tadi. Iya. Nah, untuk bahasa Jawa di kurikulum sekarang ini bahasa Jawa menjadi ini teman-teman wajib mengalokasikan 2 jam setiap seminggunya. Ya, jadi pemerintah sekarang sudah memfasilitasi bahasa-bahasa lokal menjadi bahasa-bahasa yang wajib dipelajari oleh anak-anak gitu. Oke ya, di sini tadi bahwa pemerintah itu wajib memfasilitasi warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi sudah dijamin di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 bahwa pemerintah wajib memfasilitasi ya atau warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, contoh nyatanya tadi yang sudah saya sampaikan adalah misalnya rumah susun, kemudian membuka lowongan pekerjaan bagi semua tenaga kerja yang sudah masuk usia kerja itu ya. Iya Mbak Lovely, sekarang memang pemerintah mewajibkan ya bahasa-bahasa lokal wajib dilestarikan untuk anak cucu nanti. Kenapa? Melihat perkembangan anak-anak sekarang, bahasa-bahasa lokal sudah mulai ditinggalkan. Khususnya kalau saya di daerah Jepara ini, bahasa-bahasa Jawa sudah mulai ditinggalkan ya. Bahasa-bahasa Jawa sudah banyak anak-anak yang tidak berminat lagi untuk mempelajari bahasa Jawa. Jadi dengan kondisi seperti ini, pemerintah mewajibkan kepada masing-masing sekolah untuk tetap melestarikan bahasa Jawa itu ya. Oke. Alhamdulillah ini Mbak Sumiati, walah di sini tadi hijau, sekarang sinyalnya berubah merah lagi. Memang sinyalnya agak naik turun ya, jadi ya di sabari aja ya teman-teman. Ya Mbak Lovely, memang Jogja sama Solo itu memang kota yang sangat luar biasa dalam menguri-uri bahasa Jawa. Bahasanya halus, kemudian etikanya bagus gitu ya, unggah-ungguhnya bagus. Itu memang di Jogja sama Solo. Iya. Pusatnya Jawa. Nah, ibaratnya pusatnya kebudayaan Jawa. Gitu ya. Oke, diharapkan nanti untuk waktu-waktu yang akan datang semua anak-anak bisa memahami, memaknai, melestarikan budaya Jawa. Iya Mbak Sofia, memang ketoprak ya, asli kebudayaan Jawa. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi untuk selanjutnya di sini slide yang poin pertama, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, di sini maksudnya hak milik perorangan diakui kalau di negara kita ya, teman-teman,
kepemilikan tanah, kepemilikan sawah itu kan miliknya masing-masing pribadi yang mempunyai sertifikat tanah atau sawah. Oke, monggo Mbak Eno, tidak ada salahnya ya bisa berbahasa Jawa. Saya sendiri pun sampai sekarang ingin eh, ini teman-teman ingin belajar bahasa Jawa lebih dalam lagi. Nah, seperti tembang mocopat di situ, kemudian mempelajari bahasa-bahasa Jawa sampai sedalam-dalamnya. Saya juga tertarik dengan bahasa Jawa untuk dipelajari. Cuman sayangnya untuk saat ini saya hanya bisanya aksara Jawa itu Mbak Eno. Saya senang sekali kalau belajar aksara Jawa, itu tulisan Jawa Hana Caraka sampai Magabotongo. Nah, niku saya suka banget kalau belajar tulisan aksara Jawa. Tapi untuk yang lain-lain saya masih belajar lagi. Iya, Mbak Lovely itu mau copat sampai saat ini saya belum memahami maknanya. Maksudnya memahami isi yang ada di dalam tembang mocopat. Oke, sudah ya, ya itu pengetahuan bahasa Jawa. Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Magabotongo. Nah, itu Mbak Tia kalau lupa. Oke ya, kembali lagi ke slide ya, teman-teman ya, kembali lagi ke slide. Loh, emang Mbak Lovely daerahnya mana? Kok tahu benteng Portugis? Wah, benteng Portugis sekarang bagus banget loh Mbak Lovely. Ya nanti dibuka lagi Mbak Tia, Mbak Google-nya dibuka lagi, tulisan Hana Caraka, kemudian belajar lagi nulisnya. Oh Mbak Lovely, oh sekarang di Jogja, ya sekarang oh Pati, ya deket lah ya kalau dengan benteng Portugis. Sekarang bagus banget tempatnya, sudah di dirawat teman-teman, sudah dirawat, kemudian pokoknya diperbaiki, sudah bagus sekarang benteng Portugis. Kalau dulu kan masih apa adanya, tetapi sekarang sudah dirawat, sudah pemerintah memfasilitasi, jadi sudah bagus. Oke, kita kembali lagi ke slide. Tadi hak milik perorangan diakui. Nah, kalau di negara kita hak milik perorangan misalnya kepemilikan tanah, kepemilikan sawah itu kan memang dimiliki oleh masing-masing individu yang mempunyai sertifikat ya, yang mempunyai sertifikat. Tetapi bedanya di negara kita dengan yang ada di negara Cina, Cina itu semua sumber kekayaan alam, tanah, sawah dan apapun itu miliknya negara, ya, miliknya negara Cina. Tetapi kalau di negara kita yang namanya tanah, sawah itu miliknya pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, di sini hak milik perorangan diakui ya, maksudnya diakui tadi ya. Boleh ya, boleh tiap orang itu memiliki sawah dan tanah. Yaitu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, itu diakui. Tetapi di sini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Maksudnya tidak merugikan orang banyak. Nah, di situ. Kemudian untuk poin yang kedua, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Nah, untuk poin yang kedua di sini, masyarakat itu diberi kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, misalnya teman-teman menciptakan suatu produk baru, boleh. Tidak, negara tidak melarang asal di sini tidak merugikan kepentingan umum. Maksudnya
tidak berhubungan dengan obat-obatan terlarang misalnya, kemudian minum-minuman keras. Nah, itu kan sudah merugikan kepentingan umum. Kalau misalnya sudah ke arah sana tadi, ke arah obat-obatan terlarang, kemudian minum-minuman keras, itu berarti sudah merugikan kepentingan umum, itu sudah dilarang. Tetapi di sini ciri demokrasi ekonomi tetap masyarakat diberi kebebasan untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan produk baru. Nah, itu masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya asal tidak merugikan kepentingan umum. Iya, Mbak Dahlia ya, asal tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengganggu kenyamanan orang banyak. Nah, di situ. Dan selanjutnya poin yang terakhir yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, di sini juga dilindungi di dalam UUD 45 pasal 34. Nah, di situ fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ya, aslinya ya, teman-teman. Kalau sudah kategori fakir miskin dan anak terlantar, itu sebenarnya negara punya kewajiban untuk memeliharanya. Nah, tetapi ya memang tidak semuanya bisa dilindungi ya. Sehingga di sini sebenarnya negara itu punya kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, tidak semuanya negara itu bisa melindungi, bisa memelihara. Akhirnya pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang istilahnya memperhatikan sosial dari masyarakat. Nah, teman-teman sekarang itu kan banyak ya yang panti asuhan. Nah, di situ kemudian panti orang-orang yang kategori di sini fakir miskin, itu juga negara memfasilitasi gedung-gedung atau tempat-tempat yang menampung fakir miskin dan anak terlantar karena memang sesuai dengan UUD 45 itu dipelihara oleh negara. Itu ya teman-teman, itu ciri-ciri dari demokrasi ekonomi. Yang intinya semuanya dalam menjalankan sistem ekonomi di negara kita itu berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Itu menjadi dasar bagi negara kita ya. Jadi semua sistem ekonomi yang dijalankan di negara-negara lain itu disesuaikan dengan ideologi masing-masing negara tersebut. Jadi tidak bisa disamakan negara kita harus liberal, negara kita harus sosialis, tidak. Tetapi masing-masing negara itu punya ideologi masing-masing, sehingga sistem ekonomi yang diberlakukan di negara di dunia ini itu berbeda-beda tergantung dari ideologi dan dasar negara yang dimiliki masing-masing negara. Itu ya teman-teman, sampai sini pembahasan sistem ekonomi mulai dari liberal, sosialis, campuran sampai sistem demokrasi Pancasila. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke bab baru. Oke teman-teman, saya menyampaikan habis pelajaran saya nanti Bu Cita akan masuk ya. Jadi teman-teman nanti setelah saya tetap standby ya, tetap standby untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi teman-teman semuanya harus semangat. Nah itu ya, nanti habis saya nanti Bu Cita akan melanjutkan pembelajaran. Jadi teman-teman tetap standby nanti ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke bab baru. Bab sistem ekonomi sudah selesai. Nah, saya lanjutkan ke nilai guna barang. Ke nilai guna barang.
di sini kita belajar nilai guna barang, nanti kita belajar perilaku konsumen dan produsen. Nah, itu teman-teman. Perilaku konsumen dan produsen. Nanti teman-teman menempatkan yang mana? Produsen atau konsumen. Jadi malam hari ini kita melanjutkan ke nilai guna barang. Oke, slide yang pertama. Nilai guna barang merupakan kemampuan atau daya barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini nilai guna barang berarti kemampuan suatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Berarti semua barang yang mempunyai nilai, yang mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu dikatakan bahwa barang tersebut mempunyai nilai, ya. Jadi barang itu tidak hanya yang mempunyai nilai itu barang-barang berharga saja, tidak seperti emas, kemudian berlian, intan. Nah, itu tidak hanya barang-barang itu saja, tetapi semua barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dikatakan bahwa barang tersebut itu mempunyai nilai. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini barang dan jasa yang dibutuhkan manusia adalah barang dan jasa yang memiliki nilai guna. Nah, yang meliputi yang pertama utility of form, berarti kegunaan itu berdasarkan bentuk. Jadi sebuah benda itu bertambah kegunaannya jika sudah diubah dari bentuk asalnya, dari bentuk aslinya. Coba teman-teman berikan contoh. Iya, Mbak Sofia langsung ini loadingnya ke pakaian. Ini Mbak Sofia langsung cepat loadingnya, nemu langsung pakaian ya. Iya, betul sekali ya Mbak Sofia. Dari bentuk benang, dari bentuk benang kemudian diproses, diproduksi menjadi kain, kemudian kain diproduksi lagi, diubah bentuknya menjadi baju yang beraneka ragam modelnya. Iya, Mbak Lovely, peralatan dapur ya, mulai dari misalnya dalam bentuk tanah liat, kemudian diubah menjadi piring, gelas, dan lain sebagainya. Kalau Mbak Tia ini berarti jangan padinya ya, jangan padinya, iya Mbak Tia, tetapi ke arah kuenya, misalnya roti, itu kan. Kalau padi misalnya harga misal dalam bentuk padi harganya 10.000, kemudian diubah menjadi beras naik menjadi 15.000, kemudian beras tadi diubah diproduksi menjadi roti. Nah, roti bisa berubah harganya menjadi 50.000. Nah, berarti dari padi berubah menjadi roti sudah berubah bentuk, sehingga bertambah kegunaannya, yaitu ya dalam bentuk makanan yang siap makan. Nah, itu ya. Oke. Nah, berarti teman-teman sudah bisa memberikan contoh ya di sini. Benda tersebut bertambah kegunaannya jika diubah dari bentuk asalnya. Berarti bertambah nilai gunanya jika sudah berubah bentuk. Nah, misalnya saja meja, kursi, nah itu ya, juga lemari itu kan dari asalnya bahan bakunya kayu ya, dari bahan bakunya kayu yang harganya misalnya ya 1 juta, 2 juta, tetapi kalau sudah diubah dalam bentuk meja, kursi bisa puluhan juta. Nah, itu kan sudah berubah kegunaannya dari kayu yang hanya selonjor ya, sebatang kayu, kemudian bisa diubah menjadi meja kursi, akan nilainya bertambah tinggi. Apalagi itu sekarang ini untuk mendapatkan kayu saja sudah sulit. Nah, sehingga
nilainya bertambah mahal. Nah, oke, berarti teman-teman untuk poin yang pertama sudah bisa memberikan contohnya. Kemudian yang kedua utility of place. Kegunaan berdasarkan tempat. Iya, Mbak Sofia, sekarang itu perkembangannya adalah kayu ini, saya kok lupa ya. Saya lupa ini Mbak Sofia, yang sekarang baru ditanam banyak oleh masyarakat itu nanti bisa diproduksi untuk menjadi kertas. Kayu apa ya? Saya lupa. Itu banyak masyarakat sekarang yang menanamnya, kemudian banyak pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan kayu tersebut. Saya lupa namanya, kayu apa. Oke ya teman-teman, yang kedua adalah utility of place, kegunaan berdasarkan tempat. Nah, suatu benda bertambah kegunaannya jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya Mbak Lovely, untuk kerajinan anyaman, kalau misalnya dari rotan itu juga harganya sudah mahal. Nah, di sini kerajinan anyaman kalau misalnya dari rotan berarti utility of form juga. Oke, Mbak Tia, batu pasir, betul sekali ya. Di sini suatu benda bertambah kegunaannya jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau batu pasir di dalam di area sungai itu harganya ya masih ibaratnya masih melimpah ya, tetapi kalau sudah dipindahkan ke dalam bangunan, ke dalam bentuk dibeli untuk membuat bangunan, itu harganya sudah bertambah mahal. Apalagi sekarang ini banyak bangunan-bangunan yang didirikan pasti membutuhkan bahan baku batu, pasir. Nah, itu. Iya, contoh untuk nomor 2, betul sekali ya, batu pasir. Itu salah satu contoh di mana kegunaannya itu bertambah jika sudah dipindahkan dari tempat asalnya. Iya, kalau misalnya masih di sungai itu kan harganya ya ini ya teman-teman, ibaratnya teman-teman sudah dulu pernah belajar benda bebas. Nah, benda bebas itu kan benda yang tersedia atau tidak membutuhkan banyak pengorbanan. Nah, benda bebas tersedia di alam. Tetapi kalau sudah dipindahkan untuk bangunan, nah harganya pasti lebih mahal. Betul sekali. Oke, yang ketiga utility of time, kegunaan berdasarkan waktu. Jadi benda Oke, yang ketiga utility of time, ya, kegunaan berdasarkan waktu. Suatu benda akan bertambah kegunaannya jika digunakan di saat yang tepat. Nah, untuk tanah bisa ke utility of form. Nah, berarti kegunaannya berdasarkan bentuk. Tanah liat, dalam bentuk tanah liat itu kan harganya belum seberapa. Tetapi kalau tanah liat tersebut sudah dijadikan batu bata, itu nanti harganya lebih mahal. Nah, jadi di sini tepatnya yaitu utility of form untuk tanah liat, terutama dijadikan batu bata. Itu kegunaannya lebih meningkat jika sudah berubah bentuk. Jadi tepatnya adalah utility of form. Oke Mbak Lovely. Kemudian teman-teman yang ketiga yaitu utility of time. Kegunaannya itu akan bertambah jika digunakan pada saat waktu yang tepat. Coba contohnya apa untuk poin yang ketiga? Untuk poin yang ketiga utility of time. Coba teman-teman, ini benda akan bertambah kegunaannya jika digunakan pada saat yang tepat.
Oke, pada saat yang tepat dekor pengantin. Ah, terop itu apa ya, Mbak Sofia? Maaf, saya sebelumnya tidak tahu ya. Coba teman-teman, benda itu bertambah kegunaannya, mempunyai nilai yang lebih tinggi jika digunakan pada saat yang tepat. Oh, tenda. Iya. Nah, betul. Biar tidak kehujanan, itu tenda. Oke. Misalnya tenda itu untuk korban-korban bencana. Ya, betul ya, Mbak Sofia. Apalagi untuk korban-korban bencana itu sangat dibutuhkan sekali. Iya, Mbak Tia, payung, betul. Pada saat musim kemarau mungkin nilainya tidak terlalu tinggi, tetapi kalau musim hujan pasti banyak dibutuhkan orang. Oke, apalagi ya sejenisnya payung ya, jas hujan itu ya, pasti permintaannya jauh lebih tinggi. Iya, betul sekali Mbak Tia. Obat juga, iya. Suatu benda bertambah kegunaannya di saat sakit, betul. Kalau tidak mengalami sakit ya obat biasa-biasa saja ya, tetapi kalau digunakan pada orang yang sakit pasti nilainya lebih tinggi. Betul sekali Mbak Tia. Oke, berarti teman-teman semuanya sudah bisa memberikan contoh. Iya, senter digunakan pada saat terjadi lampu mati. Oke, Mbak Wiwin. Dibutuhkan pada saat gelap. Iya, oke. Yang terakhir sekarang teman-teman, utility of ownership, berarti kegunaan kepemilikan. Suatu benda akan bertambah kegunaannya jika sudah dimiliki. Nah, coba teman-teman, utility of ownership berarti benda tersebut mempunyai kegunaan yang lebih jika benda tersebut sudah dimiliki. Contohnya apa? Coba teman-teman. Oke, pas waktunya tinggal 5 menit, kita menghabiskan sampai sini. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa bertemu lagi. Oke, Mbak Sofia, betul sekali, sawah. Ya. Ini kalau misalnya sudah dimiliki pasti nilainya akan lebih tinggi. Motor, betul sekali ya. Kalau di showroom motor itu tidak bernilai guna karena kan hanya sebagai pajangan. Tetapi kalau sudah dibeli Mbak Sumiati, pasti kegunaannya bertambah. Iya, mobil juga Mbak Sofia. Kalau di showroom mobil kan mobil hanya sebagai pajangan, tetapi kalau sudah dimiliki, mobil itu sangat berguna jika digunakan untuk usaha. Wah, luar biasa bagi teman-teman semuanya, bisa memberikan contoh nilai guna barang ya, nilai guna barang dari utility of form sampai ownership, semua yang diberikan contoh oleh teman-teman semua banyak yang benar ya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Semangat teman-teman luar biasa. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita sambung kembali. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman semuanya. Ya, teman-teman tetap semangat belajarnya. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Habis ini teman-teman nanti belajar sama Bu Cita itu ya. Oke, selamat malam, selamat melanjutkan pembelajaran. Kita sambung di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.